Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghafuril wadudil karimil maqsud, al-malikil ma'budil qadimil wujud, al-muta'ali 'anil amthali wal ashkali wal jihadi wal hudud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ar-ruka'is sujud al-mamduhina fi qawlihi ta'ala simahum fi wujuhihim bin athari sujud. Salatan wa salaman daimatan baqiyatan ila yaumil maw'ud. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan diberikan keberkahan umur, sehat wal afiyah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diperlancar semua urusannya, dan kita semuanya mendapatkan keberkahan hidupnya. Para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama, para asatid, seluruhnya penerus perjuangan dan penyambung lidah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keseluruhan itu menjadi mulia dan wajib untuk kita muliakan karena memandang kemuliaan Nabi Muhammad. Laula Muhammad, kalau tidak ada embel-embel Muhammad, tidak ada embel-embel Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam intisab kepada mereka, maka tidak ada bobotnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Para habaib menika wajib untuk kita muliakan, bukan karena pribadi mereka, tapi karena ada embel-embel Kanjeng Nabi ini pun, karena mereka darahnya bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga demikian, tidak kita muliakan karena pribadinya, akan tetapi kita muliakan karena ada embel-embel mereka penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah warathatul anbiya, menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Para nabi mereka tidak mewariskan daripada emas, dinar, perak, dirham, dan tidak mewariskan keduniawian apapun, melainkan mereka para anbiya mewariskan daripada ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kemuliaan yang ada pada mereka, kawula panjenengan ingkang hadir dateng majlis menika dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama karena sebab kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad yang membuat mereka mulia, pada malam hari ini kita juga termuliakan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, karena lisan kita basah dengan sholawat kepadanya, karena lisan kita basah untuk menyebut-nyebut namanya, menyebutkan sejarah kehidupannya. Kita bacakan sentuh durar dari sini, tanzil rahmah, tidak diragukan turun rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawula panjenengan katakdir kumpul dalu menika mangke katakdir kumpul datang Kanjeng Nabi Muhammad kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang surganipun Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud, atallahu umrahu fi sihah wal afiyah. Mugi panjenenganipun para habaib ingkang lentu,
ingkang rawuh datang menika majelis Habib Fahmi, Habib Nagib, ugi para yai menika Bapak Yai Mawardi, Gus Sofi, Gus Fauzi, lan sedanten jajaran takmir masjid atau musola menika, Masjid Al-Muttaqin, sedanten kemawon Ustaz Ali lan sak bolo-bolonipun, lan sedanten ingkang sengkuyung bareng-bareng mengungkapkan kecintaannya datang Kanjeng Nabi, bareng-bareng mengungkapkan kecintaan datang poro tiang soleh. Di dalam majelis dalu menika sinten kemawon ingkang derek cawe-cawe untuk mensukseskan acara ini, mudah-mudahan mendapatkan nadrah khasah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadrah khasah min al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Allahumma, pandangan khusus tertuju kepada mereka, Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para hadirin, para hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kawula panjenengan rawuh datang menika majelis tentu dalam rangka berzikir, tentu di dalam rangka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, tentu dalam rangka mensyukuri nikmat teragung yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang dimana kalau tidak ada nikmat itu kita tidak akan ada pada malam hari ini. Nikmat kalau tidak ada nikmat itu kaulah panjenengan tidak akan mungkin mendapatkan nikmat-nikmat yang agung yang lainnya. Malam yang paling indah, malam yang paling tinggi, malam yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala adalah malam di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama kawula panjenengan, mengalahkan Lailatul Qadar, mengalahkan Lailatul Isra, Lailatul Mi'raj, Lailatul Arafah, Lailatul Aidain, Lailatul Jum'ah dan lain-lain sebagainya. Mengapa? Karena kenikmatan terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah wujud pertama kali akan munculnya nikmat-nikmat yang ada semuanya. Kita tidak bisa bayangkan kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak dilahirkan oleh Allah, tidak dimunculkan di muka bumi ini, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, apakah ada kita akan mendapatkan sebuah pemberian dari Allah Lailatul Qadar? Apakah ada bisyarah tentang bagaimana Lailatul Aidain, malam dua yaitu Idul Adha, Idul Fitri yang begitu besar fadilahnya? Lah, sedanten menika tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah kita dapatkan kecuali melalui malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi Muhammad itu adalah sosok yang begitu luar biasa, yang Allah muliakan, yang dengan kemuliaannya mempengaruhi semua yang berkaitan dengannya. Kawula panjenengan menjadi mulia, kawula panjenengan menjadi umat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan Jibril menika dipun turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam terindahnya untuk baginda Rasul, lalu mengatakan akhbir habibi Muhammad bi annal anbiya wa umamihim bi annal jannata muharramatun, bahwasanya surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an tadkhulaha anta wa ummatuh. Muharramatun alal anbiya wa ummamihim, haram bagi seluruh para nabi, haram bagi seluruh umat-umat nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kau dan umatmu wahai Muhammad masuk ke dalamnya. Alhamdulillah. Wa inni lan uhziyahu abada, lan ughdilahu abada, aku tidak akan mengecewakan, tidak akan menyusahkannya. Kasih kabar itu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika remen, menika Kanjeng Nabi Muhammad menika dangang manahipun keranten apa? Umatnya ada janji saking Gusti Allah untuk dimuliakan. Alhamdulillah. Makanya menika dalu kalau panjang dalam rangka syukur kepada Allah atas nikmat tersebut.
Dan kawula panjenengan rawuh teng menika majelis di dalam rangka mengungkapkan kecintaan kawula panjenengan kalian para saleh. Nggih. Meskipun kawula panjenengan niku mboten ngertos bagaimana untuk bisa menjadi seperti mereka. Tapi ketika kawula panjenengan hadir di majelis haul, hadir di majelis-majelis yang memperingati wafat mereka, niku tujuanipun untuk kawula panjenengan memperdengarkan diri kawula panjenengan akan keindahan hidup yang pernah mereka jalani, lajeng kawula panjenengan al-iqtida saged ngikuti bihim dengan mereka. Allahumma menika faedah hal niku nggih ngoten. Memang acara hal niku dibuat oleh para salaf kawula panjenengan niku memang tujuannya seperti itu para rawuh. Makanya begitu kawula panjenengan hadir hal Mbah Yai fulan, hadir hal Habib fulan, selalu kawula panjenengan mendengarkan bagaimana peranan-peranan mereka ketika meniti di atas dunia. Apakah mereka itu menjadi orang yang begini, yang bagaimana itu, sehingga ketika kawula panjenengan mendengarkan, kawula panjenengan fayarghabuna bil iqtida bihim, kau wong-wong sing teko niki ada raghbah, ada keinginan, tertarik agar supaya bisa meniti daripada apa langkah-langkah mereka yang dinilai sukses. Itulah rahasianya kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah dihauli. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad menika dilahirkan? Karena sudah tampak lahirnya Nabi Muhammad sudah tanpa keraguan merupakan satu hal keberhasilan yang ada pada Rasulullah. Tapi para nabi, tapi para saleh, tapi para sinten wong para habaib selain Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam boten wonten acara haulipun kecuali setelah mereka berhasil meniti kehidupan di atas dunia, lajeng dinilai itu wajib atau pantas untuk dijadikan suri tauladan, mereka dihauli. Nggih, jadi tujuan iki ngoten. Tujuan acara haul model ngeten iki ngoten. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mula Gusti Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, berfirman di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina hadallah, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahum iqtadih. Maka dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, maka dengan petunjuk yang telah menuntun langkah-langkah mereka, maka ikuti apa yang Allah berikan kepada mereka daripada hidayah, sehingga mereka itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang berhasil meniti di atas dunia menika. Kawula panjenengan diperintah akan kalian Gusti Allah iktadi, ikuti mereka. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Dan jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan ketika mereka menginginkan sampai kalian Gusti Allah, pengen celak kalian Gusti Allah, pengen dados kekasih pun Gusti Allah, menjadi wali-wali pun Gusti Allah. Jalan yang mereka tempuh tidak lain adalah jalan yang diajarkan Nabi Muhammad. Makanya Al-Imam Al-Junaid, Wali Junaid menika natos dawuhaken, kullu turuq al-musil ilallah, sedanten dalan sing saged nyampeaken seorang hamba dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala masdudah, kabeh buntu, semuanya tertutup buntu, illa maniktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalannya orang yang menapaki daripada tapak tilas Kanjeng Nabi Muhammad, ittiba kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada husnul ittiba, ada baik di dalam mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Makane ana wali sing ngaku wali tapi kok didelok-delok gak ana hubung kaite kali Kanjeng Nabi, niku sanes waliullah. Oke, ana wali jarene tapi kok meninggalkan sholat, melakukan mungkar, bukan wali. Loh, tapi niki sakti bebiah. Bisa jadi itu bukan karamah, akan tetapi itu merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Na'udzubillahi min istidraj itu. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia adalah orang yang selalu mengedepankan Allah. Iku pelek jenengan pengen ruh sapa sih para wali? Siapa sih mereka itu yang menjadi kekasih Allah? Adalah kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibur ratib ndawuhaken rijalun atharullah rabbahum, mereka itu adalah orang-orang yang selalu mendahulukan Allah sebagai Tuhan mereka, mengalahkan semua urusan pribadi, urusan duniawi, urusan kabeh. Pokoknya yang paling penting adalah ridhonipun Gusti. Yang didahulukan adalah urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan satu konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala, satu timbal balik saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa'atharahum wahtassahum bil wilayati, mereka itu oleh Allah pun didahulukan, oleh Allah pun ditinggikan, dilainkan daripada yang lain, dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil wilayati, dengan sebuah magam kewalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka itu orang-orang yang sangat luar biasa para jamaah yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kang Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau niku juga meneruskan wa anasahum bil kurbi minhu wa birridha. Allah niku lho nyeneng nemanahipun mereka para wali. Dengan apa? Dengan kedekatan mereka kepada Allah. Cedek kali Gusti Allah dan mendapatkan ridhonipun Gusti Allah. Masya Allah. Sehingga tiang niku para rawuh begitu sampun tresno kali Gusti Allah niku mboten peduli malih neraka surga. Kalau panjenengan niku lek urusane sing penting surga nggih. Sing penting enake sing jenengan iki saking cetheke. Kawula panjenengan niku saking cetheke niku harapane namung surga, dia harapan si miskin. Tapi kalau mereka itu orang-orang yang kenal kali Gusti Allah, cinta ma'rifah billah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak lagi memandang saya di surga, saya di neraka, tapi yang terpenting adalah bagaimana saya itu bisa berkumpul dengan orang yang saya cintai, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lihat Sahibul Hal Al-Habib Ali Al-Habsyi, menikah seorang yang memiliki kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang luar biasa, sehingga beliau niku mengatakan fi jannatin ma syakani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga niku lo gak gawe pengen aku untuk aku menjadi penghuninya, masuk ke dalam surga, gak gawe pengen aku blas. Tapi aku ya pengen lebu surga, tapi bukan kenikmatan yang dijanjikan itu, bukan itu. Apa yang sebenarnya membuat aku pengen menjadi ahli surga? Dawuhipun beliau, illa likaunil hibbiha khayyama. Semua itu memang tidak ada kecuali satu, karena aku tahu kecintaanku ada di dalam surga tersebut. Nabiuna Muhammad murafaqah, pengen kumpul kali Kanjeng Nabi, rindu ridhaipun Gusti Allah, ridhaipun Kanjeng Nabi. Ini adalah faktor utama penyebab mereka itu pengen mendapatkan kenikmatan. Nggih, ridho niku kenikmatan terbesar bagi mereka. Sehingga Syekh Abi Bakar bin Salim ketika beliau bermunajat kepada Allah mengatakan adzabi hijabi walau kuntu fin naimi law kunta anni radin fala ubali bil jahimi. Azab terbesar bagi hamba ini ya Allah
Azab terbesar bagi hamba ini, bagi umat ini wahai Nabi, adalah ketika ada hijab, adalah pembatas antara hamba dengan Allah, antara umat dengan nabinya. Ketika ada batasan itu, ini azab terbesar bagiku. Walau kuntu fin naimi, walaupun aku pada gelimbangan kenikmatan, kau masukkan ke dalam surga tanpa bisa melihat an-nazar ila wajhillahil karim, percuma. Kalau di surga tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa gunanya? Maka mereka, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan walau kunta anni radin fala ubali bil jahimi. Pokoke jenengan niku ya Allah ridha, Kanjeng Nabi jenengan kok ridha, maka dawuhipun la ubali bil jahimi, ora peduli neraka jahim, neraka wel, neraka jahanam sekalipun ora peduli, wis gak peduli niku. Kenapa? Karena mereka cerdas. Kenapa? Orang yang diridhoi oleh Allah tak mungkin disia-siakan oleh Allah. Surga niku diciptakan untuk orang yang diridhai, sementara neraka diciptakan untuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kala panjenengan kabeh termasuk min ahlil jannah, tiang-tiang ingkang dapat ridhonipun Gusti Allah. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyaken, wa anasahum bil qurbi minhu wa birrida wa habahum bika'sil mawaddati. Mereka itu adalah orang-orang yang dikucurkan kecintaanipun Gusti Allah. Para rawuh, kawula panjenengan rawuh temenika majelis niki untuk meneladani sesosok Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau itu adalah orang yang dari masa kanak-kanaknya sudah tampak kewaliannya. Beliau niku hidup di lingkungan yang begitu taat kepada Allah dan rindu kepada nabinya. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi niku adalah seorang mufti. Seorang mufti yang ada di Mekah. Kemudian diteruskan fatwanya, di majelis fatwanya oleh Habib Husain bin Muhammad. Nggih menika gurunipun yang betul-betul alim. Seorang yang betul-betul menguasai dalam semua fan keilmuan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bertempat tinggal di Gazam. Maka Habib Ali menikah lahirnya datang Kosam. Ketika hamilnya ibundanya, yaitu Syarifah Alawiyah Al-Hadi Al-Jufri, seorang yang alimah, arifah billah, orang yang sangat termasuk orang yang sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengandung Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menika Masya Allah, abahipun dalam keadaan pergi keluar kota dakwah datang Taripeh. Lajeng bapakipun gurunipun bapakipun Habib Ali Habsyi, gurunipun Habib Muhammad menika diantaranya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir niku ingkang ngarang Sulam Taufik, ingkang ngarang qasidah ya arham. Ketika Al-Habib Ali dikandung oleh ibunya, menikah Habib Muhammad dipun surati oleh gurunya bahwa untuk segera menemuinya. Sampai surat, mboten-mboten telepon, mboten-mboten WA. Nggih, sampai surat datang. Kenapa? Itu isi suratnya kondang wangsul. Kenapa? Karena istrinya akan melahirkan. Begitu sampai menghadap kepada gurunya, dikasih kabar akan datang seorang anak dari kamu, seorang laki-laki.
terawang kali gurune. Jenengono Ali, wis gak usah mbok jenengi liyane. Kenapa? Karena ini anak akan menjadi penerus daripada kakeknya, yaitu Ali Khalid Qasam. Jenengan sumerep Al-Habib Al-Syekh Ali Khalid Qasam itu adalah orang yang pertama kali dimakamkan di tanah Zambal, datang Tarim mereka. Orang yang ketika salam baik di luar maupun di dalam sholatnya dijawab langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu yang mendengar bukan hanya beliau, tapi semua orang yang ada di sekeliling beliau ketika bersalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mendengarkan semua orang yang ada di sekeliling beliau mendengarkan jawaban salam dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku menurut versi Imam Asy-Sya'rani, wong sing model ngeten niku telah memutus magam sekian ratus kewalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai wong-wong luar negeri niku bondong-bondong pada zaman dahulu pengen roh suarane Kanjeng Nabi Muhammad lewat sholat bareng kali Sayyidina Ali Khalid Qasam. Rahmatullah alaihi rahmatal abrar radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal. Harapan ibu ini pun, harapan guru ini pun ngatain, kasih nama Ali, jangan kasih nama yang lain, karena dia akan mewarisi daripada magam kakeknya Ali Khalid Qasam. Pulang kau ke rumahmu, sesungguhnya dia akan lahir. Mulai nih Pak, pas dumugi dalem datang Qasam niku, beliau niki ada di Masileh, jauh. Masileh niku tepi kali Qasam. Perjalanan begitu sampai Tenggriya lahir pertama. Begitu lahir menikah Ali, ibu nipun niki Ali. Kenapa kau harus tertarik sekali dengan nama Ali? Karena dia yang basi nama adalah guruku, dan ia akan menjadi pewaris daripada kakeknya, yaitu Sayyidina Ali Khalid Qasam. Niku ketika lahir niku mboten ngompol, sakit. Begitu ta'aluknya seorang murid kepada guru, menika dipun beto langsung kepada gurunya, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, langsung dipun gendong kali guru langsung ngompol. Padahal perjalanan itu jauh Pak, harian nggih. Begitu sampai niku dereng nyapa-nyapa sampun ngompol langsung. Subhanallah. Kenapa? Karohmanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan karena ta'aluknya seorang murid kepada guru. Niki pelajaran datang kula panjenengan, lek gadah guru kawula panjenengan kudu memanfaatkan dengan husnul i'tiqad. Idil fatah hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Datang nado menemriti ini kan ngoten. Nggih. Disebutkan wong niku tergantung dengan i'tiqadnya, dengan keyakinannya. Di situ akan dikasih manfaat. Wong lek gak duwe i'tiqad, gak punya keyakinan, gak punya satu keyakinan kepada gurunya, husnudzon kepada gurunya, apapun yang ia timba dari gurunya tidak akan ada manfaatnya. Nauzubillahi min dzalik. Al-madad bi qadril masyad, disesuaikan dengan cara pandang. Menika madad pemberian saking Gusti Allah. Lajeng kemudian tumbuh dewasa menika Al-Habib Ali bin Husain Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam keadaan berada pada riayah perlindungan daripada ayah dan ibunya. Niki jenengan midhangetaken peran ibu niki. Bu, ibu-ibu niku sangat berperan di dalam menjadikan seorang anaknya. Ibu nipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi niku senantiasa terus menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada anaknya mulai sejak dini. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka takut kalau mereka para sahabat wis gak
Gak bingung Pak, begitu pengen cinta kali Kanjeng Nabi, pengen sumerep Kanjeng Nabi, tinggal menunggangi kudanya, datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata mereka begitu melihat kemuliaan Kanjeng Nabi jatuh cinta. Gini apa badan? Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Garansi jatuh cinta kalau sudah mirsani Kanjeng Nabi. Kecuali orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah. Gampang. Makanya oga ono muludan zamane Kanjeng Nabi. Begitu sepeninggal Kanjeng Nabi wafat Rasulullah, para sahabat bingung. Bagaimana sementara kecintaan kita kepada Rasulullah menikah bukan tertuntut hanya untuk para sahabat kepada nabinya, bukan, tapi seluruh umat Rasulullah wajib untuk cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak akan pernah umat ibn Kanjeng Nabi Muhammad merasakan lezatnya iman kecuali Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala-galanya. Betul apa badan? Betul apa badan? Itu kewajiban tidak berhenti. Maka mereka berpikir, terus ya nopo? Akhirnya mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang mahabbah datang Kanjeng Nabi. Iya lah, wong penduduk rumahnya kula panjenengan niku kaya para sahabat, Pak. Nggih napa mboten? Makanya terus para sahabat menika para kiai menika akhirnya mengadakan majlis-majlis maulid ngeten niki. Kersane napa? Anak-anak kawula panjenengan termasuk kawula panjenengan tidak melupakan Rasulullah. Tidak jauh daripada membesarkan dan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ولما نظم الفكر دار الغطاب محمد يقول توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي مشكورا آمين وإلي محمودا آمين وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالدة والصلاة الموصولة آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال وتعود الصبر آمين. وعلى باب عزته تحد الرحل وتغشاها منه الوداد آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك آمين. سيد المرسلين حبيبك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الرسالة مستحي أمانتك وحفظتك وحفظتك آمين. الأب الأكبر المحبوب لك المخصص في شرف الأبغار في كل موطن من مواطن القرب آمين. وأقسم ذلك بعبادك وإحصائك وإرشادك عليها البلاد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المعبول الخالص المقصود منك بأجل خطاك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهز النبي الكريم ونتسبرة المقام آمين. أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك آمين. وأن توضنا بجميع أطفالنا وتكلمة من جميل رعايتك وحسين وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا لا تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضور هذا الحبيب من الحاضرين
وفي تراجة باعي من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولآلك من العابدين. اللهم إن لنا عتبا في رحمتك الخاصة ولا وسنونا جميلة إذا وسيلتنا إليك فلا تخير. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك من تشريع أن تقابل المذنب منا بالهدى والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وذله ولا وضع وعم ببركاته وشرف وجهه أولادنا ووالدينا وعلى كترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات في جميع الجهاد وأدم راية الدين كامل بجميع الأقطار منصورة آمين ومعالم الإسلام والإيمان العالية مأمورة معانا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمؤمنين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين واكف شر المعتدين والضالين وابسط العدل بولاد الحكم بجميع الحباوي والأغطار وأيدهم بهداية من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا رب حفظ الحسين من جميع البلايا وبالخزي المكين من الذنوب والخطايا واجبنا بالعمل بطاعتك والصدق في حلمك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.